moving back to Colorado. It's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't, cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your vest, but it was orange from 3% peroxide thanks to you. I needed a good cry, I headed right to Kendra's. I hated you and I hope to God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Sobat Radio. Berjumpa lagi dengan saya Ririn Kusnita pada acara Sobat Radio. Sederet berita hangat akan Ririn sajikan untuk Anda pada kesempatan pagi ini, Rabu 28 Mei 2024. Ya, seperti biasa, saya akan menemani pendengar setia selama 15 menit ke depan. Kalian semua bisa request lagu melalui SMS ke nomor 087862872569. Request lagu pagi ini adalah seputaran lagu-lagu pendidikan atau edukasi. Nah, pada penasaran kan tentang informasi yang akan kita bahas? Makanya jangan kemana-mana, stay tune semuanya di Sobat Radio. Satu lagu buat pendengar setia Sobat Radio, yaitu Kejar Mimpi dari Ali Nugraha. Selamat mendengarkan. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Hai pendengar setia Sobat Radio, masih bersama Ririn kan? Kali ini Ririn akan memberikan informasi seputar dunia pendidikan. Mengenai pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sangatlah penting. Di saat kita mampu, jangan sia-siakan kesempatan ini teman-teman. Di era globalisasi, faktor ekonomi sangatlah berpengaruh. Pendidikan pun bisa saja terganggu dengan faktor ekonomi yang masih di bawah standar. Sekilas mengenai perkembangan pendidikan ini memang terasa menggembirakan. Sebab pendidikan yang pada hakikatnya memiliki tujuan manusiawi bagi pengembangan sumber daya manusia di negara kita juga mendapatkan tempat. Pendidikan, termasuk di dalamnya adalah perguruan tinggi, merupakan kunci bagi suatu bangsa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sekaligus kualitas bangsanya. Jika dalam masa kolonial pun bangsa kita membutuhkan pendidikan yang berkualitas, maka sungguh bebal para pemimpin negara ini jika mengabaikan pentingnya pendidikan. Nah, sebelum beranjak ke informasi selanjutnya, mari kita dengarkan lagu High School dari Nick Gallen. Didn't you hear a man is moving back to Colorado? It's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't, cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your vest, but it was orange from 3% peroxide thanks to you. I needed a good cry, I headed right to Kendra's. I hated you and I hope to God that you knew. Now there's drama, found a club for that, where I met ya, had a heart attack, yada yada. At the end, yeah, we burned, made a couple U-turns, you were it till you weren't. High school in Jakarta, sort of modern Sparta, had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers, yeah, living
pendengar setia Sobat Radio, masih bersama Ririn kan? Nah, kali ini Ririn akan memberikan informasi terkait dengan dunia pendidikan. Benarkah pendidikan kita diabaikan pemerintah dan para petinggi negeri di zaman reformasi ini? Mungkin saja pengabaian tidak terjadi secara vulgar, seperti misalnya pembubaran sekolah, mendirikan kantor-kantor partai yang mewah dan tempat pengumpulan masa pemilu. Namun, jika melihat dari mahalnya biaya pendidikan, maka wujud pengabaian terhadap pendidikan itu bisa dibuktikan. Hal ini terbukti ketika ternyata masa krisis yang belum usai ini, biaya pendidikan perguruan tinggi kian melangit. Pasca munculnya Undang-Undang Otonomi Daerah yang di dalamnya memuat kebijakan otonomi kampus, berbagai perguruan tinggi kemudian tidak lagi disubsidi oleh pemerintah. Dengan model pengelolaan Badan Hukum Milik Negara atau BHMN, dari konteks inilah kemudian otak para pengelola pendidikan dituntut kreatif untuk menghasilkan sumber-sumber dana. Beberapa kreativitas itu adalah menjual beberapa aset, menodong para alumni, terutama para alumni yang pernah mendapat beasiswa dari perguruan tinggi yang pernah menimba ilmu. Hal yang paling menarik untuk dibicarakan adalah bahwa dalam rangka menghasilkan biaya tersebut, pihak rektor tak segan-segan menawarkan bangku kuliah dengan tarif yang tinggi. Namun, fakta telah menunjukkan banyak kasus calon mahasiswa yang berani mengisi formulir dengan biaya sumbangan uang gedung di atas rata-rata dipastikan diterima menjadi siswa. Dan mereka yang mencantumkan sumbangan di bawah perhitungan finansial perguruan tinggi takkan bisa masuk kuliah. Nah, pendengar setia, sebelum beranjak ke informasi selanjutnya, mari kita dengarkan lagu To The Sky dari Sheila Raifas. Setia, masih bersama Ririn di Sobat Radio. Tetap dengan topik seputaran pendidikan di Indonesia, memang bisa saja pihak perguruan tinggi memberikan kompensasi bagi para siswa yang telah diterima. Kompensasi misalnya dengan memberikan jaminan layanan pendidikan yang bermutu, penyediaan fasilitas umum, pengembangan perpustakaan, riset, biaya studi banding, dan lain-lain. Tapi, bagaimanapun juga kompensasi ini tidak dapat lagi memberikan kemurnian pendidikan sebagai salah satu bidang yang menjadi hak setiap orang hidup. Sebab dengan demikian, yang dapat menikmati pendidikan unggulan hanyalah mereka anak-anak orang kaya. Lalu bagaimana mereka anak-anak muda yang cerdas, berdedikasi tinggi, berkemauan keras, dan punya segudang bakat, tapi tak bisa melanjutkan kuliah karena tidak mempunyai cukup uang? Yang demikian inilah persoalan klasik yang menimpa pendidikan di negara kita. Belum lagi secara kualitas sarana dan mutu pendidikan memenuhi standar globalisasi terpenuhi. Anak-anak muda harus menelan pil pahit untuk terpaksa berhenti kuliah di usia produktifnya dalam rangka meningkatkan sumber daya manusianya. Pendidikan memang tidak berdiri sendiri. Ia sangat terkait dalam berbagai kepentingan pihak-pihak dominan, terutama para pemegang kekuasaan politik dan kekuasaan modal. Baik pendengar setia Sobat Radio, sekilas informasi untuk Anda hari ini. Nggak kerasa nih sudah 15 menit Ririn menemani pendengar setia di rumah. Nah, sudah saatnya Ririn pamit undur diri dan akan kembali hadir minggu depan. Nah, pembahasan tadi menutup perjumpaan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Dan ini lagu penutup Lentera Anak Negeri dari Jejak Langkah. Sandarkan harapanmu, bahagia yang kau mau. Jangan pernah ragu
untuk melangkah. Hidup memang tak selalu indah, juga tak selalu cerah. ada kala sedih yang datang. Yakinlah hari esok lebih baik. Tersenyumlah dan lukis di langit senja, seindah pelangi